Siapa yang mengandungkan? Jangan teruskan kamu. Tolong kami keluarkan kami. Itulah teriakan histeris Ibunda Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua yang tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Namun, dalam awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan hal-hal tidak senonoh kepada istri Ferdi Sambo. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Tak terima, pihak keluarga pun menuntut kasus ini diusut tuntas. Kejanggalan atas kasus ini dirasakan keluarga Brigadir Joshua, mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir Joshua. Selain itu, keluarga melihat banyaknya luka seperti bekas penyiksaan. Tentunya luka yang ada di dalam tubuh korban itu ada luka tembak. Nah, hal ini membuat kami janggal karena ada luka lain terlepas daripada luka tembak tersebut. Kemudian ada bukti atau fakta-fakta lain yang kami temukan seperti komunikasi terakhir almarhum, terus kemudian kapan terakhir almarhum berkomunikasi dengan keluarga. Namun seiring berjalannya proses penyidikan, Ferdi Sambo pun dijadikan tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun publik masih bertanya-tanya, apa motif Sambo menghabisi nyawa ajudannya tersebut? Kepolisian melalui Barreskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyelidikan. Lebih lanjut, karena masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Namun demikian, motif soal pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Pidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya, ya kan sudah banyak. Namun terlepas dari itu semua, apa motifnya? Proses penyidikan kasus pelan tapi pasti sudah mulai terungkap dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Sejumlah narasi yang sebelumnya dibangun terkait kematian Brigadir Joshua ternyata berbeda dengan fakta penyidikan. Mulai dari kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual, dugaan rekayasa CCTV rusak hingga Baradae yang disebut bukan penembak jitu. Usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sejumlah tabir perlahan tersingkap. Beberapa narasi yang sebelumnya dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan yang terus terungkap. 3 hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun menurut Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini.
kemudian, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sempat menyebut Baradae menembak untuk membela istri Sambo. Namun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian meralat hal tersebut bahwa Baradae menembak bukan dalam rangka membela diri. Sementara itu, ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyatakan Baradae merupakan penembak jitu juga dibantah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang melakukan asesmen terhadap Baradae. Selain itu, Kombes Budi Herdi juga pernah menyatakan Baradae bertugas sebagai ajudan Verdi Sambo. Tetapi menurut Wakil Ketua LPSK, Baradae hanya bertugas sebagai sopir Verdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti CCTV yang sempat dinyatakan rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Namun Komnas HAM menyebut ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan.